Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorentino Reski Winda Pradana dengan NIM 1919190501061 dari Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko sumber daya lahan, tugas dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Table of content. Table of content yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu identifikasi kawasan, yang ketiga yaitu rumusan masalah, yang keempat yaitu manajemen risiko sumber daya lahan, yang kelima yaitu analisa manajemen risiko, yang keenam yaitu alternatif penanganan, yang ketujuh langkah penanganan, yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Identifikasi kawasan. Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Di bagian barat ini di perbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Terdapat rangkaian pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Sedangkan bagian selatan merupakan daerah datar dengan sedikit wilayah berbukit hingga bergunung di sebelah barat. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai 3.676 meter dari permukaan air laut. Dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 sampai 500 dari permukaan air laut, yakni seluas 63.405 hektar. Pada ketinggian 0 sampai 25 meter dari permukaan air laut yaitu seluas 19.722 hektar atau 11,01% dari luas keseluruhan kabupaten. Kabupaten Lumajang terletak pada koordinat tersebut. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km persegi. Kabupaten Lumajang terdiri dari daratan yang subur karena diapit oleh 3 gunung berapi, yaitu yang pertama gunung tertinggi, yaitu Gunung Semeru, ketinggian yaitu 3.676 meter dari permukaan air laut. Yang kedua yaitu Gunung Bromo dengan tinggi 2.329 meter dari permukaan air laut. Yang ketiga yaitu Gunung Lemongan, yaitu dengan ketinggian 1.651 meter dari permukaan air laut. Banjir lahar merupakan sekumpulan lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi dan sampai ke permukaan yang lebih rendah dengan bantuan dan dorongan dari air hujan. Dampak dari banjir lahar memiliki resiko yang sangat tinggi karena material yang dibawanya dapat mengakibatkan kerusakan dan berpotensi menimbulkan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hingga hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta,
dan gangguan kegiatan masyarakat. Pemetaan daerah resiko bencana banjir lahar dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan mitigasi bencana. Peta resiko banjir lahar dihasilkan dari overlay peta bahaya banjir lahar, peta kerawanan banjir, peta kerentanan banjir lahar, dan peta kapasitas banjir lahar yang memiliki masing-masing parameter yang kemudian dilakukan perhitungan metode scoring dan diklarifikasi berdasarkan nilai scoringnya. Dari hasil pengolahan, peta risiko banjir lahar diklarifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Risiko tinggi terjadi pada bulan November, banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pasirian, terutama wilayah sungai dan sedikit wilayah sungai Kecamatan Pronojiwo. Di sini yaitu bulan November pada tahun 2018. Dengan luas total daerah risiko yaitu 28,983 km persegi, atau dengan persentase 4,24% dari luas total wilayah penelitian. Dan daerah yang memiliki risiko tinggi pada bulan Januari 2019 banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pasirian, terutama di wilayah sekitar sungai, dengan luas total daerah risiko adalah 9,570 km persegi atau dengan persentase 1,4% dari luas wilayah total penelitian. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana manajemen risiko pada kawasan studi. Yang kedua yaitu bagaimana analisa manajemen risiko pada kawasan studi. Yang ketiga yaitu bagaimana alternatif penanganan dan langkah penanganannya. Manajemen risiko pada sumber daya lahan. Untuk mengurangi risiko bencana banjir lahar dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pencegahan, mitigasi, dan kesiapan. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui organisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Analisa manajemen risiko. Daerah yang memiliki kerawanan tinggi banyak terjadi di wilayah Kecamatan Tempur Sari dan Kecamatan Pasirian, serta di daerah sekitar sungai. Berdasarkan klarifikasi tersebut, dapat dihitung jumlah luasan wilayah rawan sebagai berikut. Nomor 1, dengan keterangan tingkat kerawanan rendah, dengan luas pada tahun 2018 98,033 km persegi, pada luas pada 2019 338,74 km persegi. Yang kedua yaitu dengan keterangan tingkat kerawanan sedang, dengan luas pada tahun 2018 476,653 km persegi, dan luas 2019 331,608 km persegi. Yang ketiga yaitu tingkat kerawanan tinggi dengan luas pada tahun 2018 108,337 km persegi, dan luas pada tahun 2019 yaitu 12,718 km persegi. Berikut adalah gambar peta kawasan banjir lahar Kabupaten Lumajang.
Alternatif penanganan. Penentuan zona aman dan lajur evakuasi banjir lahar dibuat berdasarkan peta kerawanan banjir lahar pada bulan November 2018. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan terbesar terjadinya banjir lahar. Selain peta kerawanan banjir lahar, digunakan juga parameter kapasitas jalan, lahan kosong, dan sungai. Selain sarana prasarana dari peta kapasitas, tempat yang dapat digunakan sebagai zona aman adalah lahan kosong. Penentuan zona aman yang dibuat sebanyak 25 titik. Hal ini berdasarkan dari banyaknya pemukiman yang sekiranya masuk ke dalam wilayah tingkat kerawanan tinggi. Adapun rinciannya adalah Kecamatan Tebur Sari 5 titik, Pronojiwo 5 titik, Pasru Jambe 3 titik, Pasirian 6 titik, dan Candipuro 6 titik. Langkah penanganan. Berikut adalah gambar dari Sabodam. Membuat Sabodam baru yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Tujuannya ialah pembangunan dam ini untuk menjaga longsoran tebing sungai akibat gerusan kaki tebing dan meredam tenaga gerusan. Pengendalian banjir lahar ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu daerah hulu, daerah produksi sedimen, daerah tengah atau daerah transport sedimen, dan daerah hilir atau daerah endapan sedimen. Kesimpulan. Hasil analisis daerah resiko banjir di Kabupaten Lumajang yaitu yang pertama, daerah yang paling sering mengalami kejadian bahaya banjir lahar adalah Kecamatan Pronojiwo. Yang kedua, daerah yang memiliki tingkat kapasitas tinggi adalah Kecamatan Candipuro dan Pasirian. Sedangkan tingkat kapasitas rendah meliputi Kecamatan Pasru Jambe dan Pronojiwo. Yang ketiga, yaitu daerah yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi adalah Kecamatan Candipuro dan Pasirian. Sedangkan yang memiliki kerentanan terendah adalah Kecamatan Pasru Jambe, Pronojiwo, dan Tembur Sari. Yang keempat yaitu daerah yang memiliki kerawanan tinggi banjir lahar pada tahun 2018 dan 2019 banjir terjadi di wilayah Kecamatan Tembur Sari, Pasirian, serta daerah sekitar sungai. Daerah yang memiliki risiko tinggi banjir lahar pada tahun 2018 banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pasirian, terutama di daerah sekitar sungainya dan sedikit di wilayah sungai Kecamatan Pronojiwo. Peta bahaya banjir lahar memiliki parameter intensitas bahaya dan daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Peta kerawanan banjir lahar memiliki parameter kekerasan batuan, tutupan lahan, curah hujan, DAS, dan kelerengan. Peta kerentanan banjir lahar memiliki parameter jenis kelamin, kepadatan penduduk, kelompok umum rentan, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan peta kapasitas banjir lahar memiliki parameter jumlah fasilitas umum, penentuan zona aman, dan jalur evakuasi dibuat berdasarkan parameter peta kerawanan, parameter peta kapasitas, jalan, lahan kosong, sungai. Sedangkan untuk prediksi jalur aliran lahar dibuat berdasarkan parameter peta bahaya sungai dan aliran. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian presentasi dari saya, dan sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko sumber daya lahan dari tugas evaluasi sumber daya lahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.